Sekelas anak presiden di PSI yang balihonya lebih banyak dari calegnya ternyata sejauh ini belum berhasil bisa membawa mereka ke Senayan. Kemudian sekencang-kencangnya suara Fahri Hamzah di Partai Gelora atau sepandai-pandainya Pak Amin Rais di Partai Umat, juga sepintar-pintarnya Yusril di Partai PBB, dan setajir-tajirnya Haritanu di mana Perindo itu kampanye lebih dari 5 tahun, bahkan masyarakat hampir hafal marsnya Perindo, tapi ternyata semuanya gagal dapat tiket ke Senayan. Ada apa sebenarnya? Pertama, Partai Gurem ini melakukan hal yang sama, yaitu tidak punya platform yang berbeda dengan partai lama. Partai Gurem ini tidak punya diferensiasi dengan partai senior, mereka hanya mengekor. PSI yang coba keluar dengan partai anti korupsi, namun ketika membuli Anies, partai ini kehilangan simpati masyarakat dan sejauh ini terbukti belum bisa take off. Citranya sudah negatif, sama seperti 01 dan 02 terlalu menyerang dan terlalu membuli 02. Lama-lama keseringan dan simpati orang keburu luntur. Partai lainnya gagal membangun diferensiasi, bahkan tidak ada promosi sama sekali, tidak membranding, gagal membangun aura mewakili rakyat bagian mananya. Bahkan semuanya gagal membangun citranya di voter Gen Z, gagal total. Terbukti mereka tidak memakai TikTok, apalagi pakai AI, apalagi pakai ChatGPT atau AI Sora, nggak nyampe ilmu mereka. Mereka pakai hanya baliho, masih manner, gaya pejabat, masih pakai gaya pas foto zaman kamera masih dicuci pakai film seluloid, masih di afdruk. Ampun deh cara mereka itu. Prabowo menjadi fenomena dunia yang didiskusikan di banyak media internasional yang dalam 2 minggu ini menjadi headline di berbagai belahan dunia yang membuat banyak calon leader dan leader yang akan menjalankan pilpres di negara masing-masing yang ada lebih 50 negara di tahun 2024 ini, dan di sisa bulan dan di sisa tahun ini terkena gelombang TikToknya Prabowo, kena joget silatnya Gemoy. Vivek Ramaswamy contohnya, calon wakilnya Trump, masuk TikTok juga akhirnya. Bukan hanya di Indonesia dan di Amerika, di Kenya juga sama. TikTok menjadi fenomena baru dalam election dalam 1 minggu ini di Kenya. Kemudian Imran Khan di Pakistan, akun TikToknya meledak mencapai 3 juta follower dalam 36 jam saja dengan jutaan viewer, terus membanjiri akun TikToknya dan diviralkan. Bukan dengan gaya narasi politikus, tetapi gaya lucu. Dan saat ini perlu diketahui, Imran Khan di penjara, namun dia tetap bisa kampanye melalui TikTok. Di Turki, Erdogan menggunakan 700.000 akun TikTok yang mencitrakan dirinya ramah, santun, lucu. Ini semua mengkonfirmasi bahwa tahun 2024 ini adalah tahun TikTok election years. Apa yang dibangun dengan TikTok? Syarat pertama, kurang dari 1 detik, video itu harus menarik. Anak generasi TikTok adalah anak yang cepat menyeleksi informasi, di mana TikTok membaca algoritma apa yang mereka suka. Kalau sekali saja melihat gerakan olahraga lebih dari 15 detik, kemudian yang kedua melihat lagi konten olahraga, langsung digiring semua informasi tentang olahraga, tentang kesehatan, membanjiri for your page di screen TikTok Anda. Kalau tahu algoritma TikTok sudah begitu, maka dicoba buat beberapa video. Lihat mana yang FYP. Begitu berkali-kali FYP berhasil, maka perbanyak video dengan tema yang sama. Pasti FYP. Di sanalah Gemoy ternyata berhasil membawa anak bahkan di bawah usia 17 tahun selama main TikTok. Gemoy FYP. FYP di anak-anak membawa FYP di berbagai screen termasuk screen HP Anda. Jadilah 5 miliar viewer Gemoy dalam 3 bulan yang membuat 20% anak muda berpartisipasi ke politik naik menjadi 80% dan semuanya ke Gemoy. FYP tujuannya membangun persepsi. Saat ini persepsi mengalahkan kebenaran dan itu realita. Jadi ke depan kebenaran harus memainkan persepsi. Maka benahi cara berkomunikasi agar kebenaran menang. Apakah persepsi itu salah? Persepsi itu lebih benar dari kebenaran. Karena itu kalau membawa kebenaran tapi gagal membangun persepsi, maka kebenaran tidak bisa ditegakkan. Persepsi adalah giringan opini secara jangka panjang dan berulang-ulang sehingga memasuki pikiran bawah sadar seseorang. Cara memasukkannya adalah dengan mendapatkan anggukan atau yes selama puluhan kali secara cepat berulang dan tentunya dengan soft, dengan joget-joget misalnya. Tidak menggunakan kalimat penegasan, intonasi menekan atau cerita yang menakutkan. Dimana kita tahu orang pintar banyak yang tidak bisa terima konsep TikTok dan tidak bisa menerima cara kerja otak. Namun kenyataannya ya begitu. Pintar itu tidak menjual. Seru,
kocak, lucu, hal yang ringan lebih menjual. Cuteness atau hal yang membuat pengen dipeluk adalah cara membangun persepsi yang paling powerful. Kemudian humble atau sederhana, kemudian simple dan diulang-ulang. Hal yang kecil-kecil yang berprestasi dan banyak. Itu kuncinya. Kalau Anda membawa kebenaran tapi menghardik, membawa kebenaran tapi menohok, membawa kebenaran tapi membuli, membawa kebenaran tapi menghakimi, membawa kebenaran tapi rumit, kalian susah dipahami, kalian pasti tidak terpilih. Ubahlah. Peace.